Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Kania Laura di Cerpenku, di mana kita akan menceritakan kisah nyata menyentuh hati yang kami rangkup dalam bentuk cerpen. Selamat mendengarkan. Aku dibuat curiga. Adik tiriku sering diantar jemput Pak RT untuk rapat. 3 bulan kemudian adikku ketahuan hamil, ternyata. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap-atap rumah di kampung RT 07. Petir sesekali menyambar langit, mengguncang genting-genting tua yang nyaris roboh. Di dalam rumah sederhana yang hanya bermandikan cahaya redup dari lampu minyak, Ayu duduk memeluk lutut di ruang tengah. Matanya tak lepas dari jendela yang buram dan berkabut. Uap dingin mengembus masuk lewat celah-celah kusen kayu yang lapuk. Jam dinding berdetak pelan. 1 detik terasa seperti selamanya. Sudah pukul 9 malam, dan Rani belum juga pulang. Gadis itu hanya bilang ingin ke warung, membeli permen. Itu pukul 5 sore tadi. Ayu menggigit bibir bawahnya. Gelisah. Cemas, marah. Bu Murni, Rani belum pulang. Dari sore, suara Ayu terdengar nyaring, nyaris bergetar. Bu Murni yang sedang duduk di dapur dengan rambut digelung sembarangan hanya mendengus. Biasa aja, Ayu. Dia ke warung, bukan ke hutan. Nanti juga pulang. Ayu berdiri, menghampiri ibunya. Tapi ini udah malam, Bu. Hujan deras, jalanan licin, dan Rani itu anak kecil. Umurnya baru 9 tahun. Bu Murni meletakkan gelas teh hangatnya dengan keras di atas meja. Kamu pikir aku nggak tahu anak itu gimana? Jangan-jangan dia memang sengaja pergi. Ayu mengernyit. Maksud ibu sengaja? Rani nggak pernah keluar malam, Bu. Dia pendiam, tapi bukan anak nakal. Bu Murni menghela napas panjang, tapi wajahnya terlihat menegang. Dia bukan anak biasa, Ayu. Dan kamu juga tahu itu. Ayu mematung. Apa maksud ibu? Hening. Hanya suara gemericik hujan dan detak jam tua yang terdengar. Ada sesuatu yang ibu sembunyikan tentang Rani, tanya Ayu. Matanya tajam menatap ibu tirinya. Bu Murni berdiri, wajahnya mendadak pucat. Sudahlah, jangan tanya macam-macam. Anak itu, dia membawa kutukan. Apa? Sudah kubilang, diam, bentak Bu Murni tiba-tiba, suaranya menggema di antara dinding-dinding lembab. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Duk, duk. Duk, keduanya saling menatap. Ayu perlahan melangkah ke arah pintu, jantungnya berdetak semakin cepat. Ia buka sedikit tirai jendela. Astagfirullah, desisnya. Matanya membelalak. Di luar, berdiri sosok kecil, basah kuyup, rambut menempel di wajahnya, dengan mata yang kosong dan tajam seperti tak berjiwa. Itu Rani. Tapi ada sesuatu yang aneh. Sangat aneh, di kampung RT 07, nama Rani tak pernah disebut dalam canda. Ia bukan tipe anak yang bermain petak umpet di lapangan sore hari, atau ikut tertawa ramai saat bel masuk berbunyi. Ia hanya diam, duduk di pojok kelas. Pandangannya kosong, kadang memandangi langit-langit, kadang sekadar menatap tangannya sendiri yang pucat. Dia aneh, ya, bisik teman-teman di sekolah. Ayahnya udah mati. Ibunya juga katanya bukan ibu kandung, timpal yang lain. Tapi Rani tak pernah membalas. Bahkan ketika tasnya pernah disembunyikan oleh anak-anak nakal di kelas, Rani hanya mencari dalam diam, lalu duduk kembali di bangkunya, seolah dunia di sekitarnya tidak penting. Di rumah, Ayu sering memperhatikannya diam-diam. Dari balik pintu kamar, Ayu melihat Rani menggambar sesuatu di kertas-kertas kusut.
Bukan bunga atau matahari seperti anak kecil biasanya, melainkan gambar aneh, mata besar yang menangis darah, wajah-wajah tanpa mulut, bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Pernah sekali, Ayu masuk ke kamar Rani saat gadis itu sedang mandi. Ia ingin membersihkan lantai. Tapi begitu melihat isi laci Rani, Ayu terpaku. Ada sobekan-sobekan kertas. Semuanya penuh coretan, tulisan seperti mantra, gambar orang tergantung, dan satu tulisan yang membuat bulu kuduk Ayu meremang. Aku tidak ingin di sini, tapi mereka tidak membiarkanku pergi. Malam itu, setelah makan malam yang hening seperti biasa, Ayu memberanikan diri bicara. Rani duduk memeluk lutut di pojok ruang, menghadap dinding. Rani, Ayu duduk pelan di lantai, mendekat. Kamu kenapa sih? Di sekolah diam. Di rumah juga diam. Kamu tuh bisa cerita sama Mbak. Rani tak menoleh, tapi bahunya terlihat tegang. Kamu marah sama Mbak, ya? Atau sama ibu? Sunyi. Ayu menghela napas. Aku tahu kamu ngerasa sendirian. Tapi, aku juga ngerasa sendiri sejak ayah nggak ada. Tiba-tiba Rani bicara. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Dia belum pergi. Ayu mengernyit. Siapa? Rani menoleh perlahan. Matanya tajam, penuh bayangan. Ayah! Malam itu, hujan sudah reda tapi aroma tanah basah masih kuat terasa. Ayu tak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi bayangan wajah Rani yang dingin, gambar-gambar aneh di kamarnya, dan kalimat yang terus terngiang. Dia belum pergi. Ayah! Lalu, suara berderit pelan dari arah pintu depan. Ayu spontan duduk di ranjang. Ia mengintip dari jendela kamarnya. Sosok kecil bersweater abu-abu melangkah keluar rumah dengan pelan. Rani, Rani, mau kemana malam-malam begini? Gumam Ayu, mengernyit. Dengan hati-hati, Ayu mengenakan jaket dan membuka pintu belakang, lalu mengikuti langkah adik tirinya dari kejauhan. Langkah Rani tenang tapi pasti, menyusuri jalanan becek kampung. Tak seorang pun terlihat. Malam benar-benar sepi. Sampai akhirnya, Ayu melihat Rani berbelok ke sebuah rumah besar, rumah Pak RT Hasan. Hah? Ngapain dia ke rumah Pak RT? Tengah malam pula. Ayu berjongkok di balik semak lebat, tubuhnya gemetar antara dingin dan takut. Rani menoleh sekilas ke kanan dan kiri, lalu dengan cepat masuk melalui pintu samping rumah Pak Hasan, yang ternyata tidak dikunci. Ayu mematung. Jantungnya berdetak keras. Tak ada suara. Hanya nyamuk dan lolongan anjing dari kejauhan. 5, 10, 15 menit berlalu, lalu pintu itu terbuka kembali. Rani keluar. Ada senyum tipis di wajahnya, senyum yang belum pernah Ayu lihat. Bukan senyum anak kecil. Lebih seperti kepuasan. Ayu menunduk cepat, menahan napas. Rani berjalan melewatinya begitu dekat, begitu pelan, seolah bisa mendengar detak jantung siapapun yang mengamatinya. Tapi ia tidak melihat Ayu. Setelah Rani benar-benar pergi, Ayu bangkit. Langkahnya menuju rumah Pak RT terasa berat. Ada rasa takut, tapi juga dorongan kuat dari dalam dirinya. Ia harus tahu. Pintu samping masih sedikit terbuka. Perlahan, Ayu menyibakkan pintu itu. Rumah gelap. Tak ada suara. Pak Hasan. Bisiknya pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah ke dalam. Dapur kosong. Ruang tamu lengang. Sampai akhirnya ia melihat sesuatu. Sebuah cangkir jatuh di lantai. Pecah. Dan di dinding, bercat merah seperti darah. Ayu mundur pelan. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara pintu utama diketuk keras. Duk, 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 dan suara seorang perempuan tua bergetar dari luar jendela.
Pak Hasan. Pak Hasan. Itu Rani. Dia datang ke rumahmu, ya. Ayu tercekat. Ia tak sendiri malam itu. Dan apapun yang sedang terjadi, Rani bukanlah anak kecil biasa. Sejak malam Ayu memergoki Rani keluar rumah dan masuk ke rumah Pak Hasan, perubahan-perubahan kecil mulai terjadi. Tidak langsung, tidak mencolok, tapi cukup untuk membuat dada Ayu terasa sesak setiap kali memperhatikan adik tirinya itu. Rani yang dulunya lebih mirip bayangan, selalu menyendiri, rambut kusut, wajah pucat, dan baju seadanya, kini mulai memoles dirinya. Ia tak lagi menolak mandi sore. Ia bahkan mulai menata rambutnya, menyisir dengan sabar dan mengikatnya dengan pita merah muda yang sudah lama tergantung tak tersentuh di gantungan tembok. Ayu memperhatikannya dari balik pintu kamar, berdiri diam seperti patung. "Siapa kamu sebenarnya, Rani?" bisiknya lirih. Di atas meja rias sederhana milik Bu Murni yang biasanya berdebu, kini tampak bedak tabur, lip gloss bening, dan sebotol parfum kecil yang seharusnya sudah habis sejak lebaran tahun lalu. Rani duduk di depan kaca. Tangannya lincah memoles bibir mungilnya, lalu tersenyum kecil pada pantulan dirinya sendiri. Tapi senyum itu aneh. Bukan senyum malu-malu anak kecil, bukan pula senyum polos. Itu senyum yang tahu sesuatu. Senyum yang terlalu dewasa untuk wajah yang masih kanak-kanak. Malam itu, kampung RT 07 mengadakan rapat rutin di balai warga. Biasanya, hanya warga dewasa yang hadir. Ayu datang setengah malas, mengira Bu Murni akan ikut seperti biasa, tapi perempuan itu mendadak sakit kepala dan meminta Ayu mewakili. "Rani mana?" tanya Ayu sebelum berangkat. "Katanya mau tidur cepat. Katanya capek," jawab Bu Murni sambil mengoleskan minyak kayu putih di pelipisnya. Tapi saat Ayu tiba di balai warga, dunia seakan berhenti sejenak. Di barisan depan, duduklah Rani, mengenakan baju putih bersih dan rok selutut warna krem. Rambutnya disisir rapi, pipinya memerah sedikit, entah karena bedak atau karena sesuatu yang lain. Ia duduk tenang, menatap ke arah panggung kecil tempat Pak RT Hasan berbicara tentang keamanan kampung. Ayu tercekat. "Apa yang kamu lakukan di sini, Rani?" gumamnya, berjalan perlahan menuju kursi paling belakang. Sepanjang rapat, Ayu nyaris tak bisa fokus. Bukan hanya karena Rani yang duduk manis seperti peserta dewasa, tapi karena sorot matanya. Rani beberapa kali melirik ke arah Pak Hasan. Bukan pandangan anak-anak biasa. Pandangan itu mengamati, menilai, menekan. Dan yang paling mengganggu Ayu, Pak Hasan tampak gelisah. Berkali-kali ia mengusap lehernya, menarik napas berat, dan salah menyebutkan poin-poin rapat. Biasanya, pria tua itu tegas dan rapi berbicara. Tapi malam itu, seperti ada beban yang menekannya. Ayu memperhatikan saat tatapan mereka bertemu, Pak Hasan dan Rani. Sekilas. Lalu Pak Hasan buru-buru menunduk dan mengalihkan pandangan, seperti orang yang merasa bersalah. Setelah rapat bubar, Ayu mencoba menghampiri Rani. Tapi gadis itu lebih cepat melangkah ke lorong samping balai, seolah sudah tahu Ayu akan mendekat. Ayu mengejar. "Rani," panggilnya. Gadis itu berhenti, perlahan menoleh. "Kamu ngapain di sini?" Katanya mau tidur. Rani hanya tersenyum. Tapi lagi-lagi, senyum itu menusuk. Dingin. Tak bersahabat. "Tidur itu membosankan," jawabnya tenang. "Kamu ikut rapat?" Amannya ngerti. Mata Rani menyipit sedikit. "Aku ngerti, lebih dari yang kamu kira." Ayu menahan napas. "Kamu tadi lihat-lihat Pak Hasan." "Kenapa?" Rani tak menjawab. Ia hanya melangkah pelan, lalu berbisik saat melewati Ayu. "Orang dewasa itu, banyak yang menyimpan rahasia. Tapi aku lebih tahu cara menguncinya."
Darah Ayu serasa berhenti mengalir. Ia menatap punggung adiknya itu sampai hilang ditelan bayangan Gan. Malamnya, Ayu gelisah di kamar. Suara detik jam dinding terdengar seperti dentuman palu di kepalanya. Pikiran-pikiran buruk bermunculan, tentang malam saat Rani menyelinap keluar, tentang Pak Hasan yang terlihat gugup, tentang coretan di laci Rani yang bertuliskan, "Aku tidak ingin di sini." Tapi mereka tidak membiarkanku pergi. Dan kini Rani mulai tersenyum. Bukan sebagai gadis kecil pendiam di sudut rumah, tapi sebagai seseorang yang tahu sesuatu dan menyembunyikannya. Pagi itu, rumah terasa sunyi. Bu Murni pergi ke pasar lebih awal, dan Rani masih belum bangun. Ayu yang baru saja selesai mencuci piring memutuskan untuk merapikan kamar adik tirinya. Sudah lama ia tak masuk ke dalam, apalagi sejak perubahan sikap Rani yang makin tak bisa ditebak. Saat membuka pintu kamar, udara lembab bercampur bau parfum murah langsung menyambutnya. Ayu menghela napas dan mulai menyapu lantai, membereskan baju yang berserakan, hingga akhirnya mata kakinya menyentuh sesuatu yang keras dan rata di bawah ranjang. Ia jongkok, menyibak debu dan menemukan sebuah benda berwarna merah kusam, buku gambar lusuh, dengan bagian sampul belakang yang nyaris robek. Ayu menatapnya beberapa detik, lalu membuka lembar pertamanya. Lukisan wajah Pak Hasan. Wajahnya digambar dengan pensil hitam, penuh detail. Dari garis-garis kerut di dahinya hingga kumisnya yang sedikit tebal. Gambar itu tak tampak seperti karya anak-anak biasa. Terlalu dalam, terlalu fokus. Di bawahnya tertulis, "Aku mengenalnya lebih dari siapapun." Ayu menggigil. Ia menelan ludah, lalu membuka halaman berikutnya. Sketsa tubuh seorang pria tua sedang memeluk seorang gadis kecil, rambutnya dikuncir dua. Mereka duduk di sebuah kursi. Latar belakangnya adalah ruang tamu yang samar-samar mirip ruang rumah Pak Hasan, berdasarkan foto-foto yang pernah dilihat Ayu saat main ke sana waktu kecil. Di bawah gambar itu, tertulis, "Saat aku bersamanya, dunia terasa hangat." Halaman demi halaman berikutnya menampilkan gambar serupa. Rani sedang menyender di bahu pria itu. Rani menggenggam tangan pria tua itu. Bahkan, ada satu sketsa di mana pria tua itu mencium kening Rani, dan Rani menulis di bawahnya dengan huruf kapital, "Dia adalah duniaku." Jantung Ayu berdentam keras. Tangannya mulai berkeringat. Ini bukan sekadar kekaguman seorang anak kecil. Ini lebih dalam, lebih kelam. Obsesi. "Ngapain kamu masuk ke kamarku?" Suara itu mengejutkan Ayu hingga buku gambar terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Terbuka di halaman terakhir, gambar wajah Pak Hasan sedang tidur, dengan mata tertutup dan bibir tersenyum. Rani berdiri di ambang pintu, mengenakan daster biru dan rambut setengah berantakan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Ayu cepat-cepat memungut buku itu. "Aku cuma mau bersih-bersih." Tanpa izin, suara Rani datar, tapi ada getaran di ujungnya. Ayu mencoba tenang. "Ini gambar kamu, ya? Kamu suka menggambar." Rani melangkah pelan ke dalam kamar. "Itu bukan gambar," katanya pelan. "Itu kenangan." Ayu memeluk buku itu ke dadanya. Kenangan tentang Pak Hasan. Mata Rani berubah tajam. "Kamu gak akan mengerti." "Coba aku ngerti. Tolong, Rani." "Cerita sama kakak." Ayu menatap adiknya, berusaha menemukan gadis kecil yang dulu ia kenal di balik sorot mata yang kini tampak begitu asing. "Dia satu-satunya orang yang bilang aku spesial," bisik Rani. "Kamu, ibu, semua orang selalu anggap aku aneh. Tapi Pak Hasan, dia lihat aku." Ayu menahan napas. "Lihat kamu, maksudnya gimana?" "Dia dengarkan aku. Dia pegang tanganku saat aku mimpi buruk.
Dia peluk aku dan bilang, "Aku penting." Mata Rani mulai berkaca-kaca. Tapi senyumnya tetap ada. Senyum tipis itu yang selama ini membuat Ayu tak bisa tidur nyenyak. "Rani, hubungan kalian itu nggak wajar." Rani mendongak. "Kamu pikir aku nggak tahu apa itu wajar?" Ayu diam. Tidak tahu harus berkata apa. "Kalau kamu rusak buku itu," bisik Rani sambil menatap lurus, "aku akan bilang ke semua orang bahwa Kak Ayu suka ngintip aku mandi." Dunia Ayu runtuh seketika. Mulutnya terbuka, tak bisa berkata apa-apa. "Aku cuma mau hidup dengan tenang," lanjut Rani. "Tapi jangan ganggu aku. Jangan ganggu dia." Ayu melangkah mundur, pelan-pelan keluar dari kamar dengan napas terengah. Buku itu masih dalam pelukannya. Tapi sekarang, yang menyesakan bukan lagi isi buku, melainkan bayangan siapa sebenarnya adiknya itu. Hari itu hujan turun lagi, seperti malam ketika semuanya dimulai. Ayu baru saja pulang dari warung ketika ia melihat Rani duduk di beranda, memeluk sebuah kotak kecil berwarna hitam, seperti menyembunyikan harta karun. Rani cepat-cepat masuk ke dalam kamar saat Ayu menyapanya. Tapi Ayu sempat melihat isi kotak itu sedikit mengintip di balik celah tutup. Ada sehelai kain usang berwarna coklat dan sesuatu yang seperti puntung rokok. Setelah memastikan Rani sedang mandi, Ayu pelan-pelan membuka pintu kamar adiknya. Kotak itu terletak di bawah meja belajar. Ia menunduk, mengangkatnya dengan perlahan, lalu membuka tutupnya. "Dad!" Di dalamnya tersimpan beberapa benda yang membuat bulu kuduk Ayu berdiri. 3 batang puntung rokok, sudah mati dan berbau apek. Sapu tangan tua berinisial H, lusuh dan penuh bercak hitam, seperti bekas tinta atau darah kering. Sebuah kancing baju pria, besar dan hitam, masih berbenang di ujungnya, seolah disobek dari paksa. Dan secari kertas yang dilipat rapi, dengan tulisan tangan, "Jangan lupa malam ini." Seperti biasa. Ayu menggigit bibir. Napasnya berat. Ini bukan kenang-kenangan dari teman sekolah, seperti yang diklaim Rani. Ini sesuatu yang jauh lebih serius. Terlalu pribadi. Terlalu gelap. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Rani keluar dari kamar mandi. Ayu buru-buru menutup kotak, mengembalikannya ke tempat semula, dan pura-pura merapikan rak buku. "Kakak ngapain di kamarku?" Suara Rani pelan, tapi nadanya penuh kecurigaan. Ayu berpaling cepat dan tersenyum kaku. "Enggak, cuma buku kamu ada yang jatuh. Nih." Ia mengambil satu buku acak dan menyodorkannya. Rani berjalan pelan, matanya mengawasi gerak-gerik Ayu seperti sedang membaca isi kepala kakaknya. Lalu, ia duduk di tepi ranjang, tangannya mengelus kotak hitam itu. "Itu barang-barang biasa kok," katanya tanpa ditanya. "Kenang-kenangan dari teman sekolah." Ayu duduk di kursi. "Teman sekolah yang mana?" tanyanya pelan. Rani menoleh cepat. "Kenapa? Kakak nggak percaya?" "Bukan gitu, tapi siapa sih yang kasih sapu tangan tua dan kancing baju sebagai kenang-kenangan? Kakak bisa nanya itu kalau orangnya masih hidup." Ayu terdiam. Ada yang janggal dalam cara Rani mengatakannya. Seolah orang itu sudah tidak ada. "Rani, kamu kenal dekat sama Pak Hasan, ya?" Akhirnya Ayu membuka pertanyaan yang selama ini ia tahan. Rani tersenyum. Tapi kali ini bukan senyum malu, bukan juga senyum hangat. Itu senyum penuh kemenangan. "Kenapa kakak terus bawa-bawa beliau?" Ayu menatap mata Rani. "Karena beliau sekarang gak pernah kelihatan. Istrinya bilang beliau pergi ke luar kota. Tapi gak ada yang tahu kemana tepatnya." Rani berdiri, memeluk kotak hitam itu erat-erat. "Kadang, orang-orang dewasa tuh aneh.
Mereka suka menyembunyikan hal yang harusnya bisa dibagi. Ayu menelan ludah. Apa maksudmu? Enggak semua kenangan bisa diceritakan, Kat. Tapi bisa disimpan. Lama-lama, jadi bagian dari kita. Hujan di luar makin deras. Dan Ayu tahu, apapun yang disimpan Rani di kotak itu bukan cuma benda mati, tapi jejak masa lalu yang belum selesai. Sudah 3 malam berturut-turut Ayu terbangun oleh bunyi pelan dari kamar Rani. Suara kursi digeser, tirai disingkap, dan suara ketukan jari ke kaca jendela. Awalnya ia tak menggubris, mengira Rani hanya sedang susah tidur. Tapi malam keempat, Ayu memutuskan mengintip. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Rani duduk di depan jendela, lututnya dipeluk, pandangan lurus keluar. Sinar bulan menyinari sebagian wajahnya yang tampak tenang, terlalu tenang. Di tangan kirinya, sebuah ponsel terangkat. Kamera menyala, mengarah ke rumah seberang, rumah Pak Hasan. Klik, klik. Rani memencet layar sesekali, seperti merekam. Ayu menahan napas. Esok paginya, saat Rani mandi, Ayu menyelinap ke kamar adiknya. Ia tahu Rani selalu menyimpan ponselnya di bawah bantal. Tangan Ayu gemetar saat membuka galeri. Puluhan video, sebagian besar gelap dan tampak diambil dari jendela. Ia membuka salah satunya. Video 1. Pukul 00.13. Pak Hasan menyapu halaman dengan lambat. Di kejauhan, suara ayam dan angin malam terdengar samar. Kamera fokus padanya, seolah takut kehilangan momen sekecil apapun. Video 2. Pukul 00.38. Pak Hasan duduk di kursi rotan, menyalakan rokok. Tak melakukan apa-apa selain menghembuskan asap ke langit. Video 3. Pukul 00.21. Pak Hasan berdiri di dekat tangga depan, mengganti bohlam lampu. Kamera sedikit berguncang, lalu kembali fokus saat tangannya terulur ke atas. Ayu menggulir ke bawah. Ada lebih dari 30 video. Semua tentang Pak Hasan. Tidak satu pun disadari oleh pria itu, karena semua diambil diam-diam. Satu video membuat Ayu berhenti. Video 26, pukul 12. Pak Hasan membuka pintu belakang rumahnya. Dari sorot wajahnya, ia tampak gelisah. Ia menoleh ke sekeliling, lalu masuk kembali dengan cepat. Kamera perlahan memperbesar zoom hingga ke arah dapur rumah yang remang-remang, dan di dalamnya terlihat sekilas bayangan anak perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang. Daster yang dikenakan seperti yang sering dipakai Rani. Apa-apaan ini? Bisik Ayu ngeri. Ia tak sadar Rani sudah berdiri di belakangnya. Jangan dihapus. Ayu tersentak. Ponsel hampir terlepas dari tangannya. Ia menoleh cepat. Rani berdiri dengan rambut masih basah, wajahnya tanpa ekspresi. Tapi matanya dingin. Kamu ngerekam dia? Diam-diam? Setiap malam? Tanya Ayu dengan suara menegang. Aku cuma ingin memastikan dia baik-baik saja. Dengan mengintip dan merekam setiap geraknya. Itu namanya perhatian. Kak, sesuatu yang gak semua orang mau kasih. Rani mendekat. Dia sendirian. Istrinya jahat. Anak-anaknya cuek. Tapi aku lihat dia. Dengarkan dia. Temani dia. Rani, kamu gak normal. Suara Ayu serak. Ini bukan sayang. Ini obsesi. Rani tersenyum kecil. Kalau orang biasa jatuh cinta, mereka foto bareng. Aku gak bisa. Jadi aku rekam. Diam-diam. Karena dia takut dunia tahu kami dekat. Ayu menahan napas. Jadi, kalian memang pernah dekat? Rani menatap jendela. Apapun yang terjadi di antara kami, itu cuma kami yang tahu. Dan itu cukup.
Suara rintik hujan mulai terdengar lagi di luar. Ayu perlahan berdiri, ingin keluar dari kamar. Tapi sebelum ia melangkah, Rani bicara lagi. Kalau Kak Ayu bilang-bilang soal ini, aku masih punya rekaman yang lain. Tentang malam kakak pulang dari rumah yoga diam-diam. Kakak mau semua orang tahu. Ayu terdiam, terpaku. Ia baru sadar. Rani bukan sekadar pendiam atau sensitif. Ia mengamati, merekam, mengumpulkan. Dan sekarang, ia menyimpan semuanya sebagai senjata. Hari itu kampung RT 07 bersiap untuk acara tasyakuran menyambut bulan baru. Seperti biasa, Ayu ikut membantu di rumah Pak RT Hasan yang biasanya jadi tempat berkumpul. Karena istri Pak RT sedang sakit, beberapa warga menitipkan pakaian yang akan dikenakan untuk disetrika dan dicuci oleh Ayu. Di antara tumpukan baju, Ayu menemukan kemeja batik berwarna biru tua milik Pak Hasan. Warnanya mulai pudar, tapi kainnya masih harum, seperti sudah disemprotkan minyak wangi khusus. Ayu membenamkan tangan ke ember cucian, mencelupkan kemeja itu, dan mulai menyikatnya perlahan. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar. Rani berdiri di belakangnya, mengenakan daster bunga-bunga yang sama seperti di video yang sempat Ayu lihat sebelumnya. Itu punya Pak RT, ya? Tanya Rani tanpa berkedip. Ayu hanya mengangguk tanpa menoleh. Iya, Bu RT minta dicucikan buat acara nanti malam. Rani melangkah maju. Perlahan, ia duduk di lantai dekat ember, mengambil kemeja yang masih basah itu, lalu mendekatkannya ke wajahnya. Matanya terpejam. Bibirnya melengkung membentuk senyum kecil. Ini, baunya seperti ayah, tapi lebih lembut, lebih hangat, bisiknya. Ayu spontan menarik kemeja itu dari tangan Rani. Rani, jangan begitu. Nada suaranya lebih tinggi dari yang ia maksudkan. Rani memandang kakaknya, ekspresinya datar, seperti tidak melihat kesalahan apapun dalam tindakannya. Aku cuma suka baunya. Kak, bukan berarti apa-apa. Bukan berarti apa-apa? Kamu sadar nggak kamu tadi? Ayah juga suka pakai baju kayak gini. Dulu waktu masih hidup. Rani memotong cepat, nada suaranya pelan tapi tajam. Tapi ayah nggak pernah pakai minyak wangi. Makanya aku suka bau yang ini. Bikin aku tenang. Ayu tak tahu harus berkata apa. Ia mencoba mengalihkan, mencelupkan kemeja ke dalam air sabun lagi. Tapi Rani tetap duduk di sana, seperti terhipnotis. Tangannya mengelus-elus ujung kain batik yang menjuntai keluar dari ember. Kamu pernah masuk ke rumah Pak Hasan lagi? Tanya Ayu hati-hati. Rani menoleh cepat. Kenapa kakak tanya begitu? Ayu menggertakkan gigi. Karena Pak Hasan belum pulang dari luar kota. Tapi kamu masih sering duduk di jendela tiap malam. Masih merekam. Kenapa? Kakak takut aku tahu terlalu banyak? Atau kakak takut aku disayang lebih dari kakak? Ayu berdiri. Suasana mulai terasa ganjil. Apa maksudmu? Kak Ayu selalu bilang aku pendiam, aneh, nggak punya teman. Rani ikut berdiri, tubuhnya lebih dekat dari yang Ayu harapkan. Tapi Kak Ayu juga nggak pernah benar-benar berusaha ngerti aku. Nggak pernah tahu rasanya dicintai sama orang yang dianggap salah. Aku tahu itu salah, tapi rasanya hangat. Ayu mundur selangkah. Berarti kalian memang. Aku nggak pernah bilang kami pacaran. Rani menyeringai. Tapi kadang, ada hal-hal yang lebih dalam dari itu. Ayu terdiam. Takut, jijik, marah, campur aduk. Ia hanya bisa mengambil kemeja batik itu, memerasnya cepat-cepat, lalu membentangkannya di jemuran. Rani tetap berdiri di dekat ember. Tangannya menyentuh air sabun, seolah menyentuh kenangan. Nanti malam,
Aku mau pakai gaun yang dia suka. Kak Ayu, jangan larangnya. Ayu menatap Rani penuh ngeri. Gaun yang dia suka? Siapa? Pak Hasan. Hujan rintik turun sejak sore dan belum berhenti. Jam dinding menunjukkan pukul 00.37 ketika Ayu terbangun karena suara samar dari arah kamar sebelah. Awalnya ia pikir itu suara tikus atau mungkin angin. Tapi semakin didengar, semakin jelas suara perempuan berbicara sendiri. Dengan langkah pelan, Ayu mendekati kamar Rani. Pintu kamar itu tidak tertutup rapat. Dari celah yang menganga selebar 2 jari, terlihat Rani duduk di atas ranjang, membelakangi pintu. Ia mengenakan gaun merah muda, bukan daster biasa, tapi gaun pesta milik almarhum ibunya yang pernah disimpan di lemari tua. Rani sedang memeluk bantal guling, seolah sedang menggenggam tubuh seseorang. "Aku udah cantik sekarang, kamu pasti suka, ya?" bisiknya pelan, nyaris seperti nyanyian kecil. Ayu menahan napas. "Kamu mau peluk aku kan? Kayak malam itu. Tapi kali ini lebih lama." "Aku udah gak takut lagi." Suara Rani terdengar penuh hasrat sekaligus mengerikan dalam gelap. Ayu menutup mulutnya. Matanya tak bisa lepas dari bayangan adik tirinya yang seperti berubah menjadi orang asing. Tangan Rani bergerak pelan, membelai pipi bantal itu. "Bilang dong kamu sayang aku." "Bilang," gumam Rani dengan nada nyaris menangis, tapi senyum tetap menggantung di bibirnya. Ayu tak tahan. Ia mundur setengah langkah, lantai kayu berderit pelan. "Siapa di situ?" Rani menoleh cepat. Matanya merah, entah karena menangis atau sesuatu yang lain. Ayu segera pura-pura batuk. "Ini aku, Ayu. Mau ke dapur?" "Jam segini?" "Haus," jawab Ayu sambil melangkah cepat menjauh. Sesampainya di dapur, Ayu terduduk di lantai. Tangannya gemetar, dada sesak. Ia tahu sesuatu sedang tidak beres dengan Rani. Ini bukan lagi sekadar obsesi biasa, ini sudah seperti delusi. Tapi delusi siapa? Rani? Atau ada sosok lain yang diam-diam menyambut pelukan itu? Pagi itu langit masih kelabu, sisa hujan semalam membuat udara terasa dingin dan lembab. Ayu sedang menyapu halaman ketika terdengar jeritan keras dari Bu Murni. "Rani! Rani, bangun! Bangun, nak!" Suara Bu Murni terdengar panik saat menarik adik tirinya yang terkulai lemah di depan pintu. Ayu berlari mendekat. Rani tergeletak, wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Tak lama, warga sekitar membantunya membawa Rani ke puskesmas kampung. Di ruang tunggu puskesmas yang kecil dan remang, Ayu menunggu dengan dada berdebar. Beberapa saat kemudian, dokter muda keluar membawa ekspresi serius. "Ibu Murni, Ayu, saya sudah melakukan pemeriksaan." Bu Murni menggenggam tangan Ayu dengan gemetar. "Rani hamil, kira-kira 2 bulan, kata dokter dengan nada hati-hati. Waktu seolah berhenti bagi Ayu. Ia menatap Rani yang masih lemah, entah apa yang harus ia pikirkan terlebih dahulu. Perasaan campur aduk bergejolak, ngeri, marah, takut, dan sedih. Bagaimana bisa? Rani kan belum pernah pacaran, bahkan dia jarang keluar rumah, gumam Ayu hampir tidak percaya. Bu Murni menangis terseduh. Ini mimpi buruk, Ayu. Bagaimana bisa anakku begini?" Di rumah, suasana menjadi tegang dan penuh kata-kata yang tersumbat. Ayu menatap Rani di ruang tamu, duduk lemas sambil memeluk perutnya yang mulai membuncit. "Rani, kamu harus cerita yang sebenarnya. Siapa yang membuat kamu hamil?" Rani menunduk, air mata menetes di pipinya. Suaranya bergetar saat menjawab. Aku nggak tahu. Aku nggak ingat apa-apa. Tapi ada satu hal yang aku ingat, malam-malam aku di rumah Pak Hasan, dia selalu datang dan bilang akan jaga aku.
Ayu terdiam. Ia menatap tajam adiknya, lalu matanya melirik ke sudut ruang, seolah mencari bayangan Pak Hasan. Kamu serius? Aku nggak bohong. Aku takut aku hamil karena dia. Bu Murni menangis lagi. Astaga, Pak Hasan. Tapi dia pria tua. Ayu menunduk, mulutnya mengeras. Ia tak tahu apakah harus marah pada Pak Hasan atau pada Rani sendiri. Tapi satu hal yang pasti, masalah ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu, Ayu duduk di kamar sendirian. Ia memikirkan segala kemungkinan. Jika benar Pak Hasan terlibat, apakah kampung ini akan aman untuk mereka? Dan bagaimana nasib Rani? Aku harus melindungi adikku, seberat apapun itu, bisik Ayu pada dirinya sendiri sore itu. Suasana rumah terasa sangat berat. Hujan rintik yang turun sejak pagi berubah menjadi gerimis halus, seperti air mata yang ikut meratapi nasib keluarga kecil itu. Di ruang tamu, Bu Murni duduk terisak sambil memegang tangan Rani. Ayu berdiri di dekat pintu, mematung dengan wajah penuh kemarahan dan kepedihan. Rani, suara Ayu bergetar saat mulai bertanya. Siapa ayah dari bayi itu? Kamu harus jujur sama kita. Rani menunduk dalam. Jari-jarinya menggenggam erat perutnya yang mulai membuncit, tapi bibirnya tetap terkatup rapat. Kakak, aku nggak tahu. Suaranya kecil dan serak. Bu Murni mengangkat wajahnya, air mata membasahi pipi. Rani, jangan tutup mulutmu. Kami butuh tahu siapa pria itu. Apa kamu ingat sesuatu? Namun, Rani hanya diam. Kepalanya tak sekalipun menenadah. Di matanya ada kesedihan dalam yang sulit dijelaskan. Ayu menahan amarah yang membakar. Kalau kamu takut, bilang. Tapi jangan terus-terusan bungkam. Kita bisa bantu, Rani. Tiba-tiba, Rani menatap Ayu dengan mata sembab penuh ketakutan dan kepasrahan. Aku takut, Kak. Aku takut kalau aku bilang, semua akan hancur. Bu Murni menjerit kecil. Siapa yang akan hancur? Kami keluarga, Rani. Jangan buat kami jadi musuhmu. Rani menggeleng, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku takut Pak Hasan, dia bilang kalau aku cerita, aku akan celaka. Keheningan menyelimuti ruangan. Ayu merasakan dingin menyusup ke tulang-tulangnya. Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Pak Hasan. Ayu mengulang dengan suara pelan tapi penuh getir. Kamu yakin dia yang kamu maksud? Rani hanya mengangguk perlahan. Air matanya mengalir deras. Bu Murni terisak lebih keras, sementara Ayu menguatkan diri. Kita harus berani menghadapi ini. Kamu gak sendirian, Rani. Tapi di dalam hati, Ayu tahu, jalan mereka masih sangat panjang dan penuh bahaya. Pengakuan Rani yang tertutup itu adalah awal dari kegelapan yang akan mereka hadapi bersama. Hujan sore itu masih membasahi kampung dengan derasnya. Ayu duduk di kamar Rani, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Ia tahu ia harus mencari jawaban, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik sikap pendiam adik tirinya. Dengan perasaan campur aduk, Ayu membuka lemari kayu tua yang sering terkunci rapat. Hari ini, entah kenapa, gemboknya terbuka. Di balik tumpukan pakaian lusuh dan beberapa kotak kecil, matanya menangkap sebuah buku harian berwarna coklat pudar, hampir tersembunyi di sudut lemari. Tangannya gemetar saat mengangkatnya. Buku itu berat dan berdebu. Sampulnya sudah usang, dengan kertas-kertas yang mulai menguning. Ayu tahu, ini mungkin kunci dari misteri Rani selama ini. Ia membuka halaman pertama dan mulai membaca. Dia seperti dewa, rambutnya putih seperti cahaya yang tak pernah padam. Aku terpikat, tak mampu melawan. Setiap malam aku menunggu dia datang,
meskipun aku tahu itu berbahaya. Ayu menelan ludah. Kata-kata itu membuat darahnya berdesir dingin. Halaman demi halaman penuh dengan kalimat-kalimat yang semakin aneh dan menyeramkan. Aku ingin menjadi miliknya selamanya. Bahkan kalau dia menolak, aku takkan menyerah. Aku sudah memilikinya di dalam diriku, di setiap napasku. Ayu berhenti sejenak, merasakan dadanya sesak. Memilikinya dalam diriku, pikirnya. Apa maksud Rani sebenarnya? Ia terus membaca, menemukan lebih banyak tulisan yang semakin gelap. Malam ini aku berdiri di jendela, menatap rumahnya. Aku ingin dia melihatku, tahu aku di sini. Tapi dia tak pernah berbicara. Hanya tatapan dingin yang menusuk. Aku tak takut lagi. Aku sudah kehilangan segalanya kecuali dia. Kalau dia pergi, aku akan tetap bahagia karena aku punya bayangan cintanya yang selalu menemani. Ayu merasakan sesuatu seperti tercekik. Buku itu seperti membuka jendela ke dunia Rani yang penuh luka dan kesepian yang dalam. Tiba-tiba, ia mendengar langkah berat di luar kamar. Dengan cepat ia menutup buku harian itu dan menyembunyikannya di balik tumpukan pakaian. Pintu dibuka, dan Bu Murni masuk dengan wajah lelah tapi tajam. Mata wanita itu menangkap gerak-gerik Ayu yang jelas terganggu. Ayu, kamu ngapain di sini? Jangan bilang kamu buka barang-barang Rani lagi. Suara Bu Murni terdengar dingin. Ayu mencoba tenang dan berdiri, memegang buku harian yang disembunyikannya dengan erat. Ibu, aku nggak sengaja menemukan ini. Aku pikir aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rani. Bu Murni mendekat, matanya menerawang ke buku di tangan Ayu. Kadang, ada hal yang lebih baik kita biarkan tersembunyi. Ayu, bukan semua kebenaran itu baik untuk diketahui. Suaranya hampir berbisik, penuh peringatan. Ayu menatap Bu Murni, merasa ragu dan bingung. Tapi kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa membantu Rani? Aku nggak mau dia terus menderita sendiri. Bu Murni menghela napas panjang, lalu duduk di tepi ranjang. Rani memang anak yang sulit dimengerti. Aku sudah mencoba yang terbaik, tapi mungkin aku juga gagal. Ia terdiam, kemudian melanjutkan dengan suara parau. Buku itu, aku pernah membacanya sekali waktu. Isinya membuatku takut. Ada sesuatu yang sangat gelap dalam pikirannya. Ayu merasa dingin sampai ke tulang. Apa maksud ibu? Apa Rani sedang berjuang melawan sesuatu yang besar? Bu Murni mengangguk perlahan. Aku khawatir itu bukan cuma penyakit hati atau rasa kesepian biasa. Ada sesuatu yang lebih, seperti obsesi, atau bahkan sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Ayu terdiam, memikirkan kembali semua kejadian aneh yang terjadi selama ini. Senyum tipis Rani, malam-malamnya keluar diam-diam, video-video Pak Hasan yang aneh, dan kini buku harian yang penuh kata-kata misterius itu. Aku nggak bisa diam lagi, Bu. Kita harus cari tahu lebih jauh, sebelum semuanya terlambat. Bu Murni menatap Ayu dalam-dalam, kemudian mengangguk pelan. Kalau kamu yakin, Ayu. Tapi hati-hati. Rahasia ini mungkin akan mengubah hidup kita semua. Ayu menatap keluar jendela. Hujan semakin deras menguyur kampung yang mulai gelap. Ia tahu, malam-malam yang akan datang penuh dengan bahaya dan jawaban yang tak terduga hari itu. Udara kampung RT 07 terasa berbeda. Matahari bersinar cerah, tapi di antara riuh suara burung dan kicauan anak-anak bermain, ada bisik-bisik yang makin keras di antara warga. Perut Rani kini sudah membesar, tak bisa lagi disembunyikan dengan baju longgar. Orang-orang mulai melirik tajam dan berbisik-bisik di belakang punggungnya. Di warung Pak Edi, ibu-ibu duduk berkerumun sambil menyeruput kopi. Anak siapa itu? Ya, kok tahu-tahu hamil? Tanya Bu Wati,
dengan nada setengah berbisik. "Itu Rani, ya? Anak Bu Murni yang pendiam itu," sambung Bu Sri, menggeleng-gelengkan kepala. Suasana mulai berubah menjadi perbincangan hangat yang tak bisa dihentikan. Sementara itu, di halaman RT, warga sedang berkumpul gotong royong membersihkan selokan. Pak Hasan ikut turun tangan, membawa sapu dan ember. Saat ia membersihkan dengan serius, seorang bapak paruh baya, Pak Joko, memandangnya tajam. Dengan suara hampir tak terdengar, Pak Joko berbisik ke arah temannya, "Jangan-jangan dia yang punya urusan sama Rani." Bisikan itu tertangkap oleh beberapa orang lain, membuat percakapan menjadi riuh pelan. Seorang ibu muda yang sedang menata tanaman di dekat situ menoleh ke Pak Hasan, matanya penuh tanda tanya. Pak Hasan tiba-tiba berhenti sejenak, menatap ke arah rumah Bu Murni yang tak jauh dari situ. Wajahnya berubah dingin, seperti menyembunyikan sesuatu yang berat. Di sisi lain, Ayu yang kebetulan lewat, mendengar gosip itu dengan jelas. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu kalau kabar ini bisa jadi bumerang besar bagi Rani dan keluarga mereka. Dengan napas berat, Ayu mendekati Pak Hasan dan berkata dengan suara tegas, "Pak Hasan, tolong jangan buat masalah di kampung ini. Kami sedang berusaha menyelesaikan semuanya." Pak Hasan menoleh, tatapannya menusuk. Sebuah senyum dingin terukir di bibirnya. "Ayu, kadang yang kamu pikir masalah, sebenarnya adalah kebenaran yang harus diterima." Kata-katanya membuat Ayu merinding. Ia tahu, perang antara kebenaran dan rahasia gelap akan segera pecah. Malamnya, di rumah Bu Murni, Ayu menatap Rani yang sedang duduk termenung, tangan memegang perutnya. "Kita harus kuat, Ran. Ini belum berakhir," kata Ayu pelan. Rani hanya mengangguk, matanya kosong tapi ada secercah tekad yang mulai tumbuh. Malam itu, aula balai RT 07 penuh sesat. Warga berdiri berdesak-desakan, bisik-bisik dan tatapan penuh penasaran memenuhi ruangan. Lampu neon yang temaram membuat suasana terasa semakin tegang. Di depan, Pak Hasan berdiri di atas podium kecil. Matanya yang biasanya teduh kini menyimpan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Ketua RT membuka rapat dengan suara berat. "Pak Hasan, warga ingin mendengar klarifikasi Anda terkait isu yang beredar tentang Rani." Semua mata tertuju pada Pak Hasan. Suasana hening sejenak sebelum pria tua itu menghela napas panjang. Saya tidak tahu apa-apa," ujarnya pelan. Nada suaranya mulai gemetar. "Anak itu sering tersenyum setiap kali saya lewat itu saja." Warga mulai berbisik, ada yang mengangguk, ada pula yang tetap ragu. Ayu duduk di barisan depan, menatap tajam ke arah Pak Hasan. Ia bisa merasakan getaran ketidakjujuran dari suara pria itu. Seorang ibu dari sudut ruangan berdiri dengan suara bergetar. "Tapi kenapa tiba-tiba Rani hamil? Dan kenapa Pak Hasan sering terlihat bersama Rani malam hari?" Pak Hasan menunduk, wajahnya pucat. Ia mengangkat tangan, berusaha menjelaskan. "Saya tak pernah melakukan apapun yang salah. Kalau saya menghabiskan waktu di dekat Rani, itu karena saya merasa kasihan dan ingin membantunya." Tiba-tiba seorang bapak muda berdiri. "Kalau cuma kasihan, kenapa ada sapu tangan dan kancing baju di kamar Rani yang sepertinya milik Pak Hasan?" Pak Hasan terpaku, mulutnya kering. Ketua RT mencoba menenangkan. "Mari kita jaga ketertiban. Ini hanya rapat klarifikasi, bukan pengadilan." Pak Hasan menarik napas dalam-dalam, menatap ke arah warga yang mulai mengerutkan kening dan saling berpandangan. "Saya minta warga percaya pada saya. Saya bukan pelaku. Jika ada yang tahu sesuatu, tolong buktikan, jangan cuma gosip." Suara gemuruh bisik-bisik semakin keras. Ketegangan meluap seperti gunung siap meletus. Ayu berdiri, nada suaranya bergetar tapi tegas. "Pak Hasan,
Kami semua ingin kebenaran. Tapi kalau Anda tidak jujur, kami yang akan mencari sendiri. Pak Hasan menatap Ayu, matanya berkaca-kaca. Ada rasa takut yang sulit disembunyikan. Rapat itu berakhir tanpa jawaban pasti. Warga keluar dengan perasaan tak menentu, dan suasana kampung menjadi semakin panas. Malam itu, udara terasa berat dan sunyi di kampung RT 07. Hanya suara serangga dan gemercik hujan kecil yang sesekali terdengar. Ayu duduk terpaku di ruang tamu, matanya tak lepas menatap layar kecil kamera pengintai yang baru saja ia pasang di halaman rumah Pak Hasan. Hatinya pun berdegup kencang. Ia tahu malam ini bisa menjadi penentu segalanya. Jam menunjukkan pukul 12 lewat. Tiba-tiba, layar menampilkan sosok kecil yang muncul dari bayang-bayang. Rani, dengan gerakan pelan dan hati-hati, mengendap menuju pagar rumah Pak Hasan. Tangan mungilnya dengan cekatan mengeluarkan sesuatu dari saku, sebuah kunci kecil yang Ayu kenal sebagai kunci cadangan. Ayu menahan napas saat melihat Rani membuka pintu samping rumah Pak Hasan dan menyelinap masuk tanpa suara. Di dalam rumah, lampu redup menyala. Rani berjalan ke arah ruang tengah, di mana sosok Pak Hasan sedang duduk sendirian, menatap ke jendela. Seketika, Rani tersenyum tipis, tapi matanya tampak berbeda, seperti ada rahasia kelam yang tersembunyi. Pak Hasan menoleh, wajahnya berubah dari serius menjadi hangat. "Kamu datang," katanya pelan. "Aku nggak bisa tidur," jawab Rani dengan suara bergetar. Ayu mengulang rekaman, mencoba menangkap setiap kata dan gerakan. Dalam satu momen, Pak Hasan mengulurkan tangan, memberikan sesuatu pada Rani, sebuah kotak kecil. "Ini untukmu. Jangan sampai ada yang tahu." Rani menggenggam kotak itu erat-erat, matanya berkaca-kaca. Setelah melihat rekaman itu, Ayu tak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk membangunkan Bu Murni. Di kamar, Ayu menggenggam tangan Bu Murni, menatapnya penuh ketegangan. "Bu, aku punya bukti. Rani memang sering ke rumah Pak Hasan, dan mereka ada sesuatu yang disembunyikan." Bu Murni terdiam lama, lalu menghela napas berat. "Ayu, aku takut. Tapi kita harus hadapi ini bersama." Malam itu, mereka berdua tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Gelap malam bukan hanya menyembunyikan rahasia, tapi juga ancaman yang semakin nyata. Kabar rekaman itu tersebar cepat di kampung RT 07. Dalam hitungan jam, semua orang tahu apa yang terjadi. Di warung Pak Edi, suara gaduh penuh kemarahan membahana. "Bagaimana bisa Pak Hasan tega berbuat seperti itu sama anak kecil?" teriak seorang bapak. "Ini sudah keterlaluan. Kita harus buat laporan ke polisi," sahut yang lain. Di rumah, Bu Murni terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat. Tubuhnya bergetar hebat. Ayu segera memegangi bahu ibu tirinya. "Bu, jangan seperti ini. Kita harus kuat." Namun Bu Murni hanya menangis, air matanya jatuh tanpa henti. Tak lama kemudian, Pak Hasan dipanggil untuk menghadapi warga di balai RT. Suasana begitu panas, penuh tatapan marah dan penghakiman. Pak Hasan berdiri, tubuhnya gemetar. Dengan suara parau, ia mulai mengaku. Saya terjebak," ucapnya terbata-bata. Warga saling berpandangan, tidak percaya. "Terjebak bagaimana, Pak?" tanya ketua RT dengan nada tajam. Pak Hasan menunduk, mengusap peluh di dahinya. "Saat itu saya mabuk ringan. Rani, dia menggodaku, merayu saya." Warga gempar, beberapa terkejut, beberapa murka. "Kamu mau bilang ini semua salah Rani?" seorang ibu menjerit. Pak Hasan menunduk dalam. "Saya tak bermaksud seperti ini. Aku menyesal." Namun kata-katanya tak bisa meredam amarah warga. Mereka berteriak-teriak menuntut keadilan. Di tengah keributan itu,
Ayu berdiri dengan tegap. Pak Hasan, apapun alasannya, ini tidak bisa dibiarkan. Rani masih anak kecil. Kebenaran harus diungkap. Suasana membeku sejenak. Semua menatap Ayu yang berani berdiri melawan pria yang selama ini mereka hormati. Malam itu, kampung RT 07 berubah. Tidak ada yang sama lagi. Ruang balai RT yang semula gaduh kini berubah menjadi sunyi penuh ketegangan. Semua mata tertuju pada Rani, yang tiba-tiba berdiri di tengah ruangan dengan senyum aneh yang menghiasi wajahnya. "Dia milikku," seru Rani dengan suara yang nyaris menggema. "Aku yang peluk dia lebih dulu. Aku yang cium dia lebih dulu. Dia cinta aku." Warga terkejut, saling berpandangan tanpa tahu harus bereaksi bagaimana. Bu Murni terhuyung, seolah tak percaya dengan apa yang didengar. Ayu melangkah maju, menatap Rani dengan campuran takut dan sedih. "Rani, ini bukan cinta. Ini salah. Kamu harus berhenti." Suara Ayu bergetar, mencoba menjangkau adiknya yang sudah jauh dari kenyataan. Rani tertawa lagi. Kali ini lebih menyeramkan. "Aku nggak gila. Aku yang benar. Dia yang menyukaiku. Dia yang mau jadi milikku selamanya." Pak Hasan menunduk, wajahnya penuh ketakutan dan penyesalan. Suara Rani yang keras dan penuh obsesi membuatnya kaku. Seorang bapak tua berbisik pada istrinya, "Ini lebih dari yang kita duga." Ketua RT mencoba mengendalikan suasana. "Kita harus bawa Rani ke rumah sakit jiwa. Ini sudah di luar kendali." Namun Rani mengamuk, menggigit bibirnya dan menatap tajam ke arah Ayu. "Aku nggak mau. Aku nggak gila. Kalian semua yang nggak ngerti." Tangis dan teriakan bercampur di ruangan itu. Kegilaan Rani terbuka di depan semua orang, menghancurkan sisa-sisa ketenangan di kampung RT 07 pagi itu. Udara di kampung RT 07 terasa kelabu, seolah ikut bersedih bersama keluarga yang hancur. Setelah kericuhan dan kegilaan Rani malam sebelumnya, Ayu dan Bu Murni memutuskan membawa Rani ke psikolog demi mencari jawaban dan harapan. Rani duduk di kursi belakang mobil, wajahnya pucat dan kosong. Sesekali bibirnya bergerak tanpa suara, seperti berbicara sendiri. Ayu mengalihkan pandangan ke kaca spion, mencoba menahan rasa takut dan harap sekaligus. Sesampainya di klinik psikiater di kota terdekat, ketiganya menunggu giliran dalam ruang tunggu yang sepi dan berbau antiseptik. Bu Murni duduk lemas, wajahnya berkerut, matanya merah karena kurang tidur. "Ayu, aku takut. Aku nggak tahu harus bagaimana." Suara Bu Murni bergetar penuh kepedihan. Ayu menggenggam tangan ibu tirinya erat. "Kita harus kuat, Bu. Ini bukan salah Rani. Dia butuh bantuan kita." Tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya dengan jas putih keluar dari ruang praktik. Senyumnya lembut namun penuh perhatian. "Silakan masuk," katanya sambil mempersilakan Rani duduk di kursi empuk yang nyaman. Dokter Maya mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Suara Rani pelan dan kadang tak nyambung. Dokter mencatat dengan seksama sambil sesekali memberi senyum menguatkan. Setelah sesi wawancara berlangsung hampir 1 jam, dokter mengajak Ayu dan Bu Murni untuk berbicara di ruang konsultasi yang terpisah. "Saya sudah memeriksa Rani secara menyeluruh," kata Dokter Maya dengan nada serius tapi lembut. "Dari apa yang saya lihat dan dengar, Rani mengalami gangguan psikologis yang disebut obsesive erotomania." Ayu dan Bu Murni saling bertatapan bingung. "Apa itu, Dok?" tanya Ayu pelan. Dokter Maya menjelaskan dengan sabar. "Ini adalah kondisi di mana seseorang percaya bahwa orang lain, biasanya yang lebih dewasa atau berpengaruh, mencintai mereka secara mendalam, bahkan ketika kenyataannya tidak ada hubungan seperti itu. Pikiran dan perasaannya dipenuhi oleh obsesi dan delusi cinta yang tidak nyata." Bu Murni mulai menangis, suaranya pecah. "Aku nggak pernah tahu,"
Doh, aku pikir itu cuma sikap pendiam biasa. Tapi ternyata, dokter mengusap tangan Bu Murni dengan lembut. Gangguan ini bisa dipicu oleh trauma masa kecil, kesepian, atau kurangnya perhatian dan kasih sayang. Tapi yang penting, dengan terapi yang tepat dan dukungan keluarga, Rani bisa belajar mengenali kenyataan dan sembuh. Ayu menunduk, matanya berkaca-kaca. Apakah Rani harus minum obat? Mungkin, jika gejalanya cukup parah. Tapi terapi bicara dan pengawasan ketat adalah kunci utama. Kami akan buat jadwal sesi rutin untuk Rani. Di ruang tunggu, Ayu menatap adiknya yang duduk termenung. Sesekali melirik ke arah Ayu dan Bu Murni. Ayu meraih tangan Rani dan berkata lirih, "Kita semua di sini untuk kamu, Ran. Kamu nggak sendiri." Rani menatap Ayu sekilas, kemudian menunduk. Bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tak mampu. Perjalanan masih panjang. Namun hari itu adalah titik awal, titik di mana harapan dan kenyataan mulai bersentuhan. Malam itu, Balai RT 07 penuh sesak oleh warga yang berkerumun, wajah-wajah mereka dipenuhi amarah dan kekecewaan. Suara gaduh memenuhi ruangan kecil itu, bergaung ke setiap sudut kampung. Semua ingin tahu nasib Pak Hasan setelah gosip dan rekaman yang beredar. Di kursi depan, Pak Hasan duduk terpaku, matanya merah dan bengkak. Ia terlihat seperti pria yang sudah kehilangan segalanya, kehormatan, jabatan, bahkan rasa percaya diri. Ketua RT membuka rapat dengan suara berat. "Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus bicara jujur. Kejadian ini bukan hanya melukai keluarga Pak Hasan, tapi juga mencemarkan nama baik kita semua sebagai warga RT 07. Seorang ibu-ibu tua berdiri, suaranya bergetar penuh amarah. "Pak Hasan telah mengkhianati kepercayaan kita. Bagaimana kita bisa tenang kalau pemimpin RT sendiri terlibat dalam skandal seperti ini?" Warga lain mulai berbisik, beberapa mengangguk setuju, beberapa lagi mengeluarkan teriakan marah. Pak Hasan akhirnya berdiri, suaranya parau dan serak. "Saya sadar kesalahan saya besar. Saya tak bisa membela diri lagi. Saya mohon maaf kepada seluruh warga RT 07. Sejenak hening menyelimuti ruangan, lalu seorang pria paruh baya melangkah maju. "Demi ketenangan warga dan nama baik kampung, kami memutuskan mencopot Pak Hasan dari jabatan RT. Kami juga menyarankan beliau segera pindah dari sini." Pak Hasan menunduk, tubuhnya gemetar. Ia memegangi kursi agar tidak jatuh. "Saya menerima keputusan ini. Saya akan segera mengurus kepindahan saya dan keluarga." Tangisan pecah dari istri Pak Hasan yang duduk di belakang. Anak-anak mereka memeluk satu sama lain, wajahnya kehilangan harapan. Di hari-hari berikutnya, suasana rumah Pak Hasan berubah drastis. Barang-barang berharga mulai dikemas ke dalam kardus, sementara wajah keluarga itu penuh luka batin dan keputusasaan. Pak Hasan yang dulu terlihat tegas dan berwibawa, kini hanya bisa menunduk di pojok ruangan, tenggelam dalam penyesalan dan malu. Ayu, yang melihat dari jauh, menunduk pelan. "Semua ini berakhir dengan tragedi yang pahit," bisiknya dalam hati. Kabar pencopotan Pak Hasan tersebar cepat ke kampung-kampung sekitar. Namanya menjadi bahan olokan dan celaan. Anak-anaknya yang dulu ceria berubah pendiam, sering menangis diam-diam. Warga RT 07 mencoba mengembalikan ketenangan, tapi bekas luka itu masih terasa dalam setiap sudut kampung. Malam itu, langit tampak gelap dan hujan turun deras, seolah alam pun meratapi kehancuran sebuah keluarga yang dulu dihormati. Malam mulai merangkak turun, angin dingin menyusup lewat sela-sela daun pohon. Ayu duduk termenung di teras rumah, memeluk lututnya erat. Suasana sepi dan sunyi, hanya terdengar desah angin dan rintik hujan kecil yang baru saja reda. Di dalam rumah,
Bu Murni lebih banyak diam. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini tampak kusut, matanya sembab tanpa air mata yang keluar. Ia tenggelam dalam kesendirian yang sama dalamnya dengan kesunyian rumah itu. Ayu menatap langit malam yang gelap, bintang-bintang yang dulu cerah kini seakan meredup. Aku kira dia cuma gadis pendiam, hanya anak yang takut bicara, tapi ternyata, gumamnya pelan, suara itu seolah hanya untuk dirinya sendiri. Dia menyimpan dunia gelap yang bahkan ibunya sendiri tak pernah tahu. Di panti rehabilitasi jiwa yang jauh dari kampung halaman, Rani duduk di kamar kecilnya. Tangannya menggenggam selembar kertas yang penuh dengan gambar-gambar aneh, wajah pria tua dengan rambut putih, bunga-bunga kecil yang tampak rapuh dan indah dalam coretan kasar. Sesekali ia mengirim surat kepada Ayu dan Bu Murni, surat penuh tanda tanya dan lukisan dunia yang hanya dia mengerti. Ayu menyimpan surat itu dengan hati berat. Ia tahu perjalanan mereka belum berakhir. Ada luka yang tak terlihat, ada pertempuran di dalam jiwa Rani yang masih harus diperjuangkan. Tapi malam ini, hanya langit dan angin yang menjadi saksi. Semoga suatu hari nanti, kita bisa memahami dia. Bukan sebagai misteri, tapi sebagai bagian dari keluarga yang pernah hilang. Suara itu hanyalah bisikan harapan di tengah kesunyian.